Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Alvaro Ramadana. Di sini saya ingin menjelaskan dan memaparkan materi yang telah pada ditugaskan, yaitu mengenai makalah Circular Economy Engineering Application yang berjudul Air-to-Air Energy Recovery from HVAC System with Fluid Mechanics and Numerical Methods Approach. Ini tugas mekanika fluida dan metode numerik yang telah pada diberikan. Oke, di sini ini kita menggunakan die 5. Langsung saja. Yang pertama ini ada bab pertama yaitu intensin dulu. Jadi sedikit latar belakangnya, eh, pemanasan, ventilasi, dan sistem pendingin udara HVAC ini menjadi bagian integral dari lingkungan dalam bangunan komersial dan residensial, tetapi juga menyebabkan pemborosan energi yang signifikan. Jadi dalam upaya ini untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan, kita bisa menggunakan air-to-air energy recovery dari HVAC sistem ini. Jadi energy recovery ini memanfaatkan energi yang terbuang dari udara yang digunakan untuk pemanasan atau pendinginan dan memanfaatkannya untuk mengkondisikan udara segar yang masuk ke dalam bangunan. Nah, pendekatan ini juga mewakili prinsip-prinsip circular economy dengan mengubah limbah energi menjadi sumber energi yang berguna sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang baru dan dapat mengurangi emisi karbon juga gitu. Jadi dalam konteks ini pendekatan yang saya gunakan ini seperti computational fluid dynamic atau CFD sangat penting. Lalu oleh oleh simulasi CFD ini eh, kita dapat menganalisis yang mendalam tentang aliran udara dan transfer panas dalam sistem HVAC yang dapat dilakukan untuk memungkinkan desain, desain yang lebih efisien dan optimal. Oke, eh, jadi air-to-air energy recovery ini adalah sebuah penerapan konsep circular economy karena memungkinkan penggunaan kembali energi yang sebelumnya terbuang untuk mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi. Mohon maaf sebelumnya, Padai, kalau suara saya kurang jelas karena saya sekarang sedang pilek. Maaf, Padai. Lalu lanjut, jadi dalam prinsip prinsip ini limbah energi ini dianggap sebagai sumber daya yang berharga yang dapat dimanfaatkan kembali. Jadi air-to-air energy recovery ini memanfaatkan prinsip dengan menangkap energi yang terbuang dari udara yang digunakan untuk pemanasan atau pendinginan dalam suatu bangunan. Jadi dengan kita menerapkan air ini dalam sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning, bangunan dapat mencapai efisiensi energi yang lebih tinggi, mengurangi biaya operasional, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi seluruhnya. Jadi dengan demikian, air to air energy recovery ini memainkan peran penting dalam mendukung praktik ekonomi sirkular dengan meminimalkan pemborosan energi dan dapat memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya yang telah ada. Lalu yang kedua, eh, rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana mengoptimalkan penerapan air to air ini dari sistem SVIC untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan dari bangunan komersial dan residensial. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan konsep circular economy dalam penerapan air, air to air energy recovery ini untuk meminimalkan
pemborosan energi dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya yang telah ada. Dan yang terakhir ini bagaimana kita memanfaatkan teknik fluida mekanika dan metode numerik seperti CFD untuk menganalisis dan mengoptimalkan kinerja AR ini dalam sistem SPIC secara efisien dan efektif. Ya, lalu tujuannya ini sama, menjelaskan konsep AR dan pentingnya penerapannya dalam meningkatkan efisien energi dan mengurangi dampak lingkungan dari sistem SPIC dalam bangunan komersial dan residensial, menganalisis relevansi AR dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, dan bagaimana penerapannya dapat membantu dan dalam meminimalkan pemborosan pemborosan energi serta memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya yang ada. Dan yang terakhir, menyajikan metode dan teknik analisis termasuk penggunaan CFD untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja air tersebut. Oke, lalu yang kedua, initial thinking. Jadi definisi dulu. Jadi circular economy ini adalah konsep ekonomi yang berfokus pada penggunaan yang lebih efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam, di mana produk material dan sumber daya lainnya diubah menjadi ling- lingkaran tertutup yang terus digunakan kembali, didaur ulang dan dipulihkan. Jadi dalam model ini, pembangunan pembuangan limbah minimal dan produk atau material yang tidak lagi diperlukan ini diubah menjadi sumber daya yang baru. Nah, tujuan utama dari circular economy ini adalah untuk mengurangi pemborosan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Nah, dengan memindahkan fokus dari memakai sumber daya yang terbatas ini, circular economy telah memberikan solusi bagi tantangan-tantangan lingkungan dan ekonomi global yang, yang sekarang ini semakin mendesak. Ini ada ilustrasi konsep circular ekonominya. Ya, eh, seperti ini bisa kita pahami dan kita lihat reduce, recycle, dan yang terakhir ini kita remanufacturing gitu. Kita mulai baru. Lalu circular circular economy ini adalah konsep ekonomi yang berfokus pada penggunaan yang lebih efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam, di mana produk material dan sumber daya lainnya ini diubah menjadi lingkaran yang tertutup dan harus kita gunakan kembali. Ya. Lalu 21.2, di sini ada penerapan circular economy dalam teknik mesin. Jadi khususnya dalam konteks manufaktur dan sistem bangunan, ini memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma produksi menjadi lebih berkelanjutan dan efisien. Jadi di sektor manufaktur sendiri, circular economy ini mendorong praktik produksi yang berfokus pada penggunaan kembali, daur ulang, dan pemilihan material. Maaf, pemilihan material. Ini juga mencakup penggunaan kembali, daur ulang, dan ini juga mencakup seperti material-material yang ramah lingkungan seperti bahan ulang dan biobahan, serta izin produk yang dapat dimodif dan diperbarui. Lalu jika dalam sistem bangunan berkaitan dengan desain, konstruksi, dan operasional bangunan yang lebih berkelanjutan lagi. Ini juga mencakup uh, penggunaan material seperti beton, daur ulang, dan kayu bersertifikat, serta desain bangunan yang memprioritaskan efisiensi energi seperti pemanfaatan sumber energi yang terbarukan dan juga penggunaan teknologi air-to-air energy recovery dalam sistem SVIC. Nah, selain itu, praktik konstruksi yang berbasis, yang berbasis
circular economy ini juga mencakup penggunaan metode konstruksi yang minim limbah, pemilihan material yang ramah lingkungan, dan strategi pengelolaan limbah yang efektif. Jadi intinya secara keseluruhan penerapan circular economy pada teknik mesin sendiri ini terutama dalam manufaktur dan sistem bangunan ini dapat membawa dampak positif dalam mengurangi jejak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan lagi. Dengan kita berfokus pada daur ulang, penggunaan material, serta desain-desain dan praktis praktis produksi yang lebih efisien. Ini bisa menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sangat berkelanjutan dalam industri teknik mesin. Lalu yang ketiga ini ada konsep air-to-air, energy recovery. Jadi sedikit definisi mengenai air-to-air energy recovery ini adalah teknologi yang dirancang untuk memanfaatkan energi yang terbuang dari sistem pemanasan atau pendinginan dalam bangunan untuk mengkondisikan udara segar yang masuk. Jadi prinsip kerjanya ini melibatkan pertukaran panas antara udara yang masuk dan udara yang keluar dari bangunan melalui suatu medium seperti bongkar panas atau membran semi permeable. Jadi ketika udara panas yang keluar bertemu dengan udara segar yang masuk, panas yang terbuang dari udara ini akan keluar ditransfer ke udara yang segar sehingga dapat mengurangi beban pemanasan atau pendinginan yang diperlukan untuk mencapai suhu yang diinginkan. Jadi kesimpulannya metode air to air energy recovery ini dapat membantu meningkatkan efisiensi energi bangunan, mengurangi konsumsi energi dan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan lingkungan di dalam ruangan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya atau penggunanya. Nah, ini konsepnya. Jadi, yang pertama ini cold style air from inside. Airnya ini dimasukkan, lalu yang kedua warm fresh air from outside, sama ya. Lalu eh, yang ketiga ini fresh. Jadi ini airnya keluar lagi. Fresh air to inside pre-cold dan warm style air to outside. Oke, lalu konsep ini dapat dihubungkan dengan konsep circular economy karena menurut saya dapat memanfaatkan prinsip penggunaan kembali dan daur ulang energi yang sebelumnya ini sudah terbuang gitu. Jadi dalam konsep circular economy ini, limbah energi dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Jadi dengan demikian, energi yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diubah menjadi sumber energi yang berguna, mengurangi ketergantungan pada sumber energi baru dan dapat mengurangi jejak karbon. Jadi dengan cara ini, penerapan ini dapat mempromosikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien lagi dan berkelanjutan gitu. Oke, lalu yang yang kedua ini ada metode air to air energy recovery sendiri. Jadi dimulai dengan menangkap udara yang sudah digunakan untuk pemanasan atau pendinginan dalam bangunan dihisap melalui sistem ventilasi atau ductwork untuk mengeluarkan dari bangunannya. Ini untuk gambar ilustrasi alur air to air energy recovery-nya sendiri. Jadi ini di sini ada kontrol, circulation fan, terus ini ada casingnya, ini heat exchanger, decor, lalu di bawah ini ada filter sama circulation fan-nya, lalu eh, di bagian kanan bawah ini juga ada filternya. Ini ada ini untuk trap airnya, lalu ini ada
kondensatnya ini skin airnya, jadi airnya masuk dari sini lalu keluar ke sini. Ini air air yang bersihnya, fresh airnya gitu. Jadi udara yang keluar bertemu dengan medium penukar panas seperti penukar panas berbasis membran atau roda panas. Jadi proses proses ini memungkinkan transfer panas dari udara yang keluar ke medium tersebut. Udara yang keluar ini juga mengandung partikel debu atau kontaminan lainnya. Nah, sebelum dilakukannya pertukaran panas ini, udara ini juga mungkin akan melewati filters untuk membersihkannya. Lalu udara segar dari luar bangunan ini dihisap melalui sistem ventilasi dan melewati medium menukar panas yang sama. Di sini udara segar menyerap panas dari medium yang sudah dimanaskan oleh udara yang keluar. Lalu udara segar yang telah dimanaskan ini kemudian didistribusikan ke dalam ruangan untuk meningkatkan kenyamanan termal dan kualitas udara. Nah, melalui langkah-langkah ini, air ini dapat memungkinkan pemanfaatan ulang energi yang sebelumnya terbuang dari udara yang keluar untuk mengkondisikan udara segar yang masuk ke dalam bangunan. Ini juga dapat mengurangi beban pada sistem pemanas dan pendingin, meningkatkan efisiensi energi dan menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih nyaman dan sehat lagi gitu. Oke, lalu eh, lanjut kita ke bab tiga, ini ada idealization. Jadi ini sebuah pendekatan dengan matkul mekanika fluida sendiri. Jadi yang pertama ini ada persamaan kontinuitas untuk aliran udara sendiri. Jadi dalam analisis air to air energy recovery sendiri ini, permasalahan persamaan kontinuitasnya ini merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk memahami sebuah aliran udara yang akan masuk dan akan keluar dari sistem. Jadi eh, dalam konteks air ini, persamaan ini kita gunakan untuk memastikan bahwa laju aliran udara yang masuk ini ke dalam sistemnya ini harus sama dengan laju aliran yang keluar dari sistem. Jadi secara matematis persamanya dapat kita tuliskan seperti ini. P1 A1 V1 sama dengan P2 A2 dan P2. Jadi di mana P1 dan P2 ini adalah massa jenis udara pada bagian masuk dan keluarnya sistem. Jadi P, P1 sama P2 ini dia di bagian in dan out-nya gitu. Lalu A1 dan A2 ini adalah loss penampang pada bagian masuk dan keluar sistem. Jadi dia loss penampang di bagian in out-nya. Dan yang terakhir V1 dan V2-nya adalah kecepatan aliran udara pada in out-nya sebuah sistem. Lalu, nah maaf, jadi persamaan tadi itu juga memungkinkan kita untuk menghitung salah satu variabel jika kita tahu variabel lainnya, sehingga kita eh, dapat melakukan perencanaan yang tepat untuk sistem itu, sistem tersebut dengan pemperhitungan kebutuhan aliran udara yang kita perlukan untuk mencapai sebuah efisiensi energi yang kita inginkan gitu. Lalu eh, yang kedua ini ada persamaan Navier-Stokes untuk aliran udara. Ini persamaan yang sering padai sebut, yang sering padai jelaskan ke kita. Jadi persamaan ini digunakan untuk memodelkan sebuah aliran udara di dalam sistem ventilasi gitu. Jadi merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan keseimbangan massa dan momentum dalam aliran fluida. Dengan
Dengan kita menggunakan persamaan Navier-Stokes ini, kita dapat memahami perilaku aliran udara di dalam penukaran panas dalam sistem air, termasuk distribusi kecepatan, tekanan, dan perubahan energi kinetiknya. Itu. Lalu, ya, jadi dapat dibaca seperti, seperti turunan parsial dari vektor U terhadap T ditambah U dikali delta. Maaf, maaf. Oke, persamaan Navier-Stokes ini dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, jadi oke, persamaan Navier-Stokes ini dapat dibaca sebagai berikut, yaitu turunan parsial terhadap kecepatan U per T ditambah U dikali gradien U sama dengan min 1 per Pi, gradien Pi ditambah V gradien kuadrat dikali U ditambah V. Jadi, di mana U ini adalah vektor kecepatan aliran udara, lalu T adalah waktu, P adalah tekanan, Q adalah massa jenis udara, P adalah viskositas kinematik, dan gradien adalah operator gradien. Lalu, uh, Laplace adalah operator Laplace, dan F adalah gaya luar seperti gaya gravitasi atau gaya gesek. Jadi, persamaan ini memungkinkan simulasi numerik aliran udara di dalam sistem AAR ini dapat membantu dalam menganalisis distribusi panas, tekanan, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi dengan kita memahami aliran udara melalui persamaan Navier-Stokes ini, kita juga dapat merancang sistem AAR yang lebih efisien dan optimal untuk menghasilkan efisiensi energi yang kita inginkan. Lalu, eh, selanjutnya kita ke pendekatan metode numerik, yaitu yang pertama ini ada fin- finite element method atau FEM. Jadi, FEM ini membagi domain analisis menjadi elemen-elemen kecil dan memodelkan kinerja sistem berdasar persamaan diferensial parsial dalam setiap elemen. Jadi dalam konteks AR ini, FEM dapat digunakan untuk memodelkan perpindahan panas dan aliran udara di dalam penukar panas dan sistem ventilasi dengan memecah domain menjadi elemen-elemen kecil. Solusi numerik yang kita peroleh dengan memecahkan persamaan diferensial parsial dengan menggunakan teknik iteratif seperti metode Galerkin. Lalu, yang kedua ini ada finite volume method atau FVM. Jadi FVM sendiri ini hampir sama seperti FEM, cuman eh, kalau FEM ini dia membagi domain, maaf, kalau FEM sendiri ini membagi domain analisis menjadi volume kendali dan menghitung laju aliran massa, energi, dan momentum melalui batas antar volume. Dan dalam air, FEM ini dapat digunakan untuk memodelkan perpindahan panas dan aliran udara di dalam penukar panas dengan membagi domain menjadi volume kendali dan memperhitungkan perubahan properti seperti fluida di antaranya kolom-kolom tersebut. Nah, solusi numerik ini diperoleh dengan memecahkan persamaan konservasi untuk setiap volume kendali gitu. Lalu yang ketiga ini ada finite difference method atau FDM. Jadi FDM sendiri ini mengaproksimasi turunan
spatialis dari persamaan diferensial parsial dengan menggunakan diferensi hingga dalam titik-titik diskretisasi pada sebuah grid. Jadi dalam sistem air to air endogenous compression sendiri, FDM ini dapat digunakan untuk memodelkan distribusi suhu, tekanan, dan kecepatan udara di dalam menukar panas dengan mengaproksimasi persamaan diferensial parsial menggunakan diferensi hingga pada grid spatial gitu. Jadi untuk solusi numeriknya sendiri ini diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan aljabar yang dihasilkan dari pendekatan diferensi hingga gitu. Oke, lalu bab 4 metode yang keempat yaitu instruction. Jadi di sini ada sebuah perhitungan persamaan kontinuitas untuk aliran udara. Jadi di sini saya mengambil contoh yang sederhana untuk melakukan sebuah perhitungan ini untuk sebuah aliran udara melalui saluran. Jadi diketahui kita memiliki sebuah saluran dengan penampang melintang yang berbentuk persegi dengan luas A sama dengan 1 meter kuadrat. Lalu aliran udara tersebut masuk ke dalam saluran dengan kecepatan V in atau V masuk sama dengan 5 meter per second dan keluar dari sebuah saluran dengan kecepatan V out atau V keluar dengan besar 3 meter per second. Jadi di sini kita akan menggunakan persamaan kontinuitas untuk menghitung laju aliran massa udara dalam saluran. Persamaannya Q Q1 A1 P1 sama dengan Q2 A2 sama dengan P2. Maaf, P2 A2 P2. Jadi dalam kasus ini karena alirannya adalah kontinu, lalu massa jenis udara atau Q-nya konstan, sehingga kita dapat menghilangkan dari persamaan. Jadi rumusnya menjadi A, A masuk, P masuk sama dengan A keluar, V keluar. Dengan nilai 1 meter kuadrat dikali 5 meter per second sama dengan 1 meter kuadrat dikali 3 meter per second. Lalu 5 meter persegi sih sama dengan 3 meter persegi. Jadi dengan demikian laju aliran massa udara masuk sama dengan laju aliran massa, massa udara yang keluar itu sebesar 5 meter persegi gitu. Lalu yang kedua ini ada perhitungan sebuah persamaan Navier-Stokes untuk aliran udara. Jadi ini contoh lagi. Jadi kita memiliki saluran dengan panjang lebarnya 10 meter. Maaf, panjangnya 10 meter, lalu lebarnya 1 meter dan tingginya 1 meter. Aliran udara ini masuk ke dalam saluran dengan kecepatan V masuk sama dengan 5 meter per second dan keluar dari saluran dengan kecepatan V keluar sama dengan 3 meter per second. Jadi kita ini di sini kita mengasumsikan kepadatan udara atau Q-nya ini sebesar 1,2 kilogram per meter kubik. Jadi pertama kita melakukan penyederhanaan dengan persamaan Navier-Stokes sendiri. Jadi gradient P sama dengan min Q dikali 5 dikali 3 min 5 per 10. Jadi gradient P sama dengan min 0,5 Q gitu. Jadi kita dapat mengganti nilainya dan mendapatkan gradient tekanannya sebesar min 0,6 PA per meter gitu. Uh, jadi hasil ini uh, memberikan kita gradien tekanan di sepanjang saluran. Dengan nilai gradien ini kita dapat mengevaluasi distribusi tekanan dalam saluran dan memahami perilaku sebuah aliran udara dalam sistem tersebut. Lalu
Yang terakhir ini ada simulasi CFD untuk air to air energy recovery atau AR. Jadi kita di sini sudah mencapai di metode CFD-nya. Jadi kita telah telah dilakukan simulasi CFD tentang kinerja thermal dalam air dengan menggunakan 4 jenis bahan membran yang berbeda. Nah, lalu efek kelembapan relatif udara sekitar terhadap kinerja membran MCA ini juga telah kita research gitu. Jadi hasil dari simulasi CFD pada kondisi sistem HVAC ini menunjukkan bahwa nilai efektivitas sensibel tetap konstan pada berbagai kecepatan aliran dengan nilai sekitar 43%. Namun efektivitas latennya berperilaku berbeda dan sensitif terhadap kecepatan aliran dan kondisi fisik di mana nilainya berkisar antara 27% dan 31%. Selain itu, energi total yang dipulihkan dari penukar panas ini juga berkisar antara 95 watt hingga 130 watt. Nah, ini berikut ini adalah hasil simulasinya. Ini contoh diagramnya. Ini membran tipek gitu. Oke, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai simulasi CFD ini. Jadi di sini terdapat ada sebuah CFD-nya. Ini kalau kita lihat berbeda-beda ya. Ini ada yang warnanya stabil, kuning, hijau, dan biru. Lalu ini ada yang biru semua, ada yang lebih dominan ke kuning, dan ada juga yang full merah gitu. Full merah, kuning, oranye gitu. Jadi eh, simpelnya kalau 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 biru itu artinya bagus, stabil gitu. Nah, tetapi kalau kayak kayak ini merah itu panas. Maksud saya biru itu stabil itu stabil secara suhu ya gitu. Kan kan CBD itu kan buat ngeplot sebuah daerah. Jadi bahwa hasil pengujian sistem air dengan 4 membran yang berbeda ini didapatkan membran MCA yang meng- menghasilkan kinerja thermal terbaik dengan efektivitas total sebesar 40,7% dan pemulihan energi potensial sebesar 130 watt. Jadi kinerja thermal itu maksud saya itu kemampuan si thermalnya itu saat mereka menyerap gas panas buangan tersebut gitu. Jadi yang biru ini apa, merah ini apa? Yang seperti saya bilang tadi, jadi kalau yang biru itu relatif stabil, maaf. Jadi kalau biru itu relatif stabil secara suhu. Tapi kalau warnanya merah domain ke merah gitu, itu artinya panas. Jadi kan ini kita untuk membandingkan suatu air dari antar membran gitu, seperti itu. Kalau ini ada grafiknya sendiri, thermal energy recovery-nya ini. Oke, mungkin saya akan jelaskan lagi. Jadi berdasarkan simulasi membran MCA ini dengan RH variabel, eh, ditemukan bahwa dengan meningkatnya sebuah kecepatan aliran, perbedaan antara kedua efektivitas meningkat,
efek konveksi dan waktu tinggal adalah faktor utama dalam menentukan variasi kinerja penukar panas membran. Jadi di mana di antara empat membran yang kita simulasikan ini, membran MCA ini menghasilkan sebuah kinerja termal yang terbaik dengan efektivitas total sebesar 40,7% dan pemulihan energi potensial sebesar 130 watt. Oke. Jadi namun ketebalan membran MCA ini sekitar 5 yang membuatnya rentan terhadap efek samping kerusakan. Jadi bisa dibilang kita ini juga dapat mendorong membran K60 menjadi alternatif yang potensial dengan biaya rendah dan kinerja yang relatif tinggi gitu. Oke, lalu kita eh, berikutnya bab 5 yaitu conclusion. Jadi kesimpulannya, kesimpulan dari 5 metode tadi itu kita didapatkan sebuah pendekatan air atau air energy recovery atau AR ini dalam sistem HVAC ini dapat menjadi langkah yang signifikan dan dalam menerapkan sebuah prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan energi yang sebelumnya terbuang untuk memanaskan atau mendinginkan udara segar yang masuk ke dalam bangunan. Lalu eh, persamaan kontinuitas ini juga membantu dalam memahami konservasi massa aliran udara. Dengan ini kita dapat mengoptimalkan desain penukar panas dan dapat meningkatkan efisiensi energi sistem ini. Lalu tadi persamaan Navier-Stokes ini juga dapat membantu untuk memperhitungkan pengaruh viskositas dan gaya yang mempengaruhi aliran. Lalu eh, dengan simulasi CFD tadi juga didapatkan bahwa penukar panas membran MCA juga memiliki kinerja termal yang terbaik dengan efektivitas total sekitar 40,7% dan pemulihan energi potensial sebesar 130 W. Lalu variasi kecepatan aliran dan kelembapan udara sekitar memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penukar panas dengan perbedaan yang lebih besar sangat terlihat saat saat kecepatan sebuah aliran meningkat. Dan yang terakhir, konveksi dan waktu tinggal udara adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja penukar panas membran dan menunjukkan pentingnya kita bahwa untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam sebuah perencanaan sistem. Seperti itu. Lalu ini ada eh, daftar pusaka yang saya bawa. Oke. Mungkin sekian saja dari makalah yang telah saya buat untuk tugas mekanika fluida dan aerodinamik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.